Anak nakal. Ayah, Aduh, Kiner. Hati-hati jangan sampai jatuh. Aduh putri kecilku. Cepat biar ayah lihat, lukamu sudah sembuh belum? Kamu harus janji sama ayah, jangan nakal lagi ya. Ayo kaitkan kelingking. Ini jimat keselamatan yang ayah minta untukmu. Nanti dipakai terus ya. Kiner janji sama ayah, nanti kalau kerja, jangan terlalu capek, jaga kesehatan. Ayah janji sama Kiner, tapi Kiner harus cepat besar ya, nanti kalau sudah besar. Gantikan posisi ayah nggak perlu capek-capek lagi. Anakku yang baik. Ayo Kiner tante peluk, biar ayahmu nggak capek. Aku peluk anak baikku, nggak akan pernah capek. Zenyuan, adikku, soal penyalahgunaan dana perusahaan, aku sudah dengar. Aku sudah marahi dia habis-habisan, dia juga sudah tahu salah. Dan uangnya sudah dikembalikan semua. Lihat wajahku, maafkan dia saja, lagi pula. Dia kan wakil direktur grup, nggak perlu sampai dipecatkan. Justru karena dia wakil direktur perusahaan, harus dihukum lebih berat. Menjaga malah mencuri, hatinya pantas dihukum. Tapi, Tante, ayah bilang, prinsip bisnis itu kebajikan dan kepercayaan. Paman sebagai wakil direktur grup, mewakili bukan cuma dirinya sendiri, tapi seluruh perusahaan. Kalau dia berbuat salah, masih dipakai terus, bukannya malah bikin orang lain anggap perusahaan ayah nggak jujur, nggak bisa dipercaya. Kiner bilangnya bagus. Dengar, wawasanmu kalah sama anak kecil. Pergi. anak nakal. Nona, bukannya katanya mau kasih bunga yang ditanam? Ketuan? Iya ayah, aku mau kasih bunga paling cantik di dunia. Untuk ayah. Baik, baik, baik. Halo, Kiner. Ayah, ayah. Kiner. Kalau ketahuan lagi memotret perempuan diam-diam, kubereskan kau. Pergi. Kalian datang lagi? Bukannya sudah kukatakan, tanpa perintahku. Jangan datang cari aku lagi. Pemimpin istana Tianxuan menguasai naga besar Xia, menguasai 8 penjuru. Selama Tuan sembunyi 3 tahun ini, naga tanpa kepala. Bawahan saya memohon putri untuk kembali. Sudah saya katakan, jika sudah waktunya tepat, aku akan mengungkapkan identitasku pada tunanganku. Aku tentu akan kembali. Sekarang usahanya belum setengah jalan, cita-citanya belum tercapai. Aku tidak ingin memberinya sekarang. Bawahan saya datang memang karena urusan ini. Raja Senan, penguasa wilayah selatan, sudah menyatakan setia kepada kita berdua. Sudah saya katakan padanya bahwa putri bertapa di kota Yun. Jika Anda butuh apapun, Anda bisa tunjukkan lempung giok ini padanya. Saya percaya dengan kemampuan tunangan saya sendiri. Dia pasti berhasil mendirikan usaha. Lempung giok ini akan saya terima. Kalian pergi saja. Mulanya sekarang, tanpa perintah saya, jangan sekali-kali menginjak tempat ini. Kiner.
Di mana kamu sekarang? Aku sama sepertimu. Selama bertahun-tahun ini, setiap saat. Selalu merindukan Kiner kita. Tapi kamu sudah kirim ratusan ribu orang mencari ke seluruh negeri. Tidak juga mendapatkan kabar tentangnya. Kiner mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi. Direktur, ada kabar tentang Nona besar. Benarkah? Apakah kabarnya bisa diandalkan? Bisa, sangat bisa diandalkan. Bisa dipastikan Nona besar ada di kota Yun, Provinsi Jiang. Tuhan tidak mengecewakan aku. Ada apa denganmu? Aku hanya, setelah mendengar kabar Kiner, terlalu terkejut dan senang. Direktur, anak buah di bawah sudah mulai secara bertahap memperkecil wilayah pencarian, menemukan Nona besar cuma masalah waktu. Bagus sekali. Segera siapkan mobil, kita langsung pergi ke kota Yun sekarang. Bawa ini baik-baik. Suisin, aku pergi duluan. Hati-hati di jalan, jaga dirimu baik-baik. Itu, aku malam ini harus makan malam dengan klien penting. Keuangan saya lagi tidak cukup. Sudah saya siapkan sejak lama. Mendirikan usaha bukanlah hal yang bisa selesai dalam sehari semalam. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Terima kasih Suisin. Nanti ketika usaha saya berhasil, itu akan menjadi hari aku menyiapkan pernikahan megah. Dan menikahimu dengan acara pernikahan yang bergengsi. Aku akan menunggu kamu. Kenapa kamu lari ke sini menunggu saya? Kalau dia lihat bagaimana? Kalau dilihat justru bagus, biar dia cepat tahu, dia cuma cadangan saja. Kenapa kamu terburu-buru? Nanti setelah usaha saya berhasil, saya akan langsung menendangnya pergi. Sekarang kan aku masih bergantung dia untuk biayai saya. Ayo, bro ajak kamu beli tas LV model terbaru. Tuan Ketua, Anda cuma makan ini? Bukankah ini agak tidak terlalu higienis? Ada apa dengan ini? Menurutku toko ini dibersihkan dengan sangat rapi. Tidak kalah dengan hotel bintang 5 itu. Setelah selesai makan, kita akan berkeliling kunjungi tempat-tempat. Mencari Kiner. Nona, 2 keruk pangsit kecil terima kasih. Siap, segera datang. Bos Wu, Anda sedang makan ya? Kamu makhluk kecil menyebalkan, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Sialan, terus mengikutiku kemana-mana, seperti hantu yang tidak mau pergi. Bos Wu, jangan marahlah. Kami juga tidak mau terus-menerus menyusahkan Anda, tapi kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Istri saya terkena penyakit itu, harus minum obat setiap hari. Sekarang sudah beberapa hari tidak dapat obat, bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur sekarang. Kalau ditunda lagi, takutnya nyawanya tidak bisa terselamatkan. Benar sekali Bos Wu, kami juga terpaksa. Tidak punya pilihan lain, tolonglah baik hati, berikan gaji tahun lalu. Bayarkan kepada kami, anak saya juga segera mau masuk universitas. Sedang butuh uang sekali, benarkan Bos Wu. Kehidupan kami sudah hampir tidak bisa dilanjutkan. Tolong bantu kami, Bos Wu kami mohon. Kami semua orang desa yang nasib buruk, Bos Wu. Pergi, tidak ada gunanya memohon padaku, aku juga belum dapat. Uang proyek dari pengembang, tidak ada uang untukmu. Tapi kami dengar beberapa hari yang lalu pengembang sudah membayar uang itu kepada Anda, dan juga dikatakan beberapa hari yang lalu Anda sudah membeli mobil baru, dasar. Apakah kalian tidak tahu, kalian mendapat nafkah dari siapa? Malah percaya pengembang, tidak percaya sama aku. Apakah kalian tidak percaya dengan satu kataku, bisa bikin kalian di seluruh provinsi Jiang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di lingkungan proyek sama sekali? Bos Wu, kami salah. Kami tidak akan minta uang itu lagi. Kami salah, betapa hebatnya kekuatanmu. Berdiri. Jelas-jelas dia yang berutang. Kenapa kamu yang harus berlutut? Kenapa? Cuma karena aku adalah ipar dari manajemen tinggi. Cabang provinsi Jiang Group Yansheng. Group Yansheng, itu adalah perusahaan orang terkaya besar Xia, Han Xinyuan. Perusahaan milik Han Xinyuan. Menguasai lebih dari setengah industri di seluruh negeri. Tidak heran dia begitu sombong, kalau masalah ini diperbesar. Bisa-bisa nyawa kita hilang. Bajingan, berani memakai nama grup Tianshengku. Berbuat seenaknya, aku akan segera mengajarinya. Sudah ada orang yang bertindak sebelummu. Tidak peduli kamu ipar siapa, berutang harus membayar, itu hal yang wajar. Wanita kurang ajar, apakah kamu tahu apa akibatnya? Jika menyinggung aku dan grup Yansheng? Kamu tahu nggak, apa akibatnya kalau bikin aku marah? Kamu bakal kena apa? Sifatnya kok mirip banget, kayak Kinerku. Cepat lepasin, Non. Grup Tiansheng kuasanya gede banget. Kita orang kecil, nggak berani lawan. Iya, Non. Kamu nggak perlu ambil risiko buat kami, buru-buru ini. Bikin masalah gede-gedean. Uangnya nggak usah kami minta. Jangan takut. Aku dengar-dengar soal grup Tiansheng. Direktur Han Xinyuan. Itu orang yang baik hati, adil, jelas beda urusan pribadi sama kerja. Dia pasti nggak bakal izin bawahannya nyalahin wewenang, korupsi.
Apalagi ngerampas gaji buruh migran. Kalau Direktur Han tahu kamu ngerampas gaji buruh, bukan cuma kamu hancur, tapi juga kakak iparmu yang pejabat itu. Ikut-ikut hancur. Aku punya teman di kantor pusat Tiansheng. Sekarang aku telepon dia, suruh lapor ke Direktur Han. Jangan telepon, Mbak. Jangan. Aku cuma bercanda sama mereka kok. Gaji mereka. Aku langsung bayar sekarang juga. Lalu bunga telat bayar yang lama itu? Bayar sekalian, bayar sekalian. Cukup nggak uangnya? Cukup, cukup. Cukup banget. Cepetan pergi. Non, kami nggak tahu gimana mau balas budi. Non, kamu nyelamatin nyawa istriku. Terima kasih banyak. Santai aja. Duduk, aku traktir kalian makan bakpao. Wah, baik banget. Makasih. Ayo. Cepat, biar ayah lihat. Tangan yang kepanasan udah sembuh belum? Kiner. Dia kinerku. Direktur, cuma dari satu bekas luka yang mirip. Langsung simpulin dia nona kita? Agak gegabah. Hati-hati, mending kita suruh orang cek dulu. Maaf, bikin lama nunggu. Non, kamu baik banget. Kalau bukan kamu, uang mereka pasti nggak bakal bisa balik. Cuma bantu aja. Jangan berlebihan. Bos, daging sapinya segar kan? Pasti dong. Ini aku beli pagi-pagi. Di pasar, daging sapi segar. Prinsip dagang itu kejujuran. Non, siapa yang ngajarin kamu kata-kata itu? Bapakmu? Aku juga nggak ingat siapa yang ngomong. Agak lupa-lupa ingat. Ah, kalian makan dulu aja. Cari tahu. Non ini masih punya keluarga apa enggak? Dia Kiner atau bukan? Kita semua sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Ketua, sudah jelas. Gadis yang punya toko bakpao itu, namanya Swising, tidak punya sanak saudara di kota Yun. Hanya punya tunangan. Mereka berencana menikah setelah bisnis mereka sukses. Anak muda yang begitu tekun, gigih, dan mandiri sudah jarang ditemui. Ketua, Song Shisian ini dalam 2 tahun terakhir terus aktif ikut tender proyek grup kita. Tapi karena kemampuan dan kualifikasinya terlalu rendah, selalu ditolak. Kali ini dia juga ikut tender proyek miliaran kita di Provinsi Jiang. Perusahaan besar mana yang tidak mulai dari kecil? Kemampuan lemah tidak masalah. Asalkan jujur dan bertanggung jawab, pasti akan berhasil. Dilihat dari kejujuran dan kebaikan, gadis Swissin ini, tunangannya pasti juga tidak akan buruk. Proyek di Provinsi Jiang kali ini, berikan saja kepada Song Shisian. Baik, selain itu, total investasi proyek dinaikkan menjadi 1 miliar. Baik, dengan begitu, bisnisnya sukses. Mungkin Song Shisian dan gadis Swissin segera bisa menikah. Mertua, Anda datang jauh-jauh ke kota Yun, pastilah di perjalanan. Cicipi bakpao buatan saya. Siapa yang kau panggil mertua? Ini belum ada kepastian. Kau cuma penjual bakpao. Kau pantas dengan anakku? Bu, bilang apa sih? Mertua. Tante, maksud saya bukan begitu. Maksud saya, setelah Sisian sukses berbisnis, saya tidak akan jual bakpao lagi. Hah? Tidak jual bakpao? Mau ngapain? Mau jadi pengangguran di rumah? Bu, Sisian, lihat apa pilihanmu ini. Bisnismu belum sukses, dia sudah mimpi. Jadi nyonya kaya. Tante, maksud saya bukan begitu. Aku kasih tahu, tipe orang matre dan malas-malasan seperti kamu, sudah biasa aku lihat. Hah? Masuk keluarga Song? Jangan harap. Bu, bilang apa sih? Swissin, jangan kamu pikirkan omongan ibuku. Kamu sibuk dulu, aku mau ngobrol sama dia. Tante, kalian ngobrol dulu deh. Cantik aja bisa buat makan? Malah suka sama yang jual bakpao. Bukannya aku bilang, cari yang kaya? Ibu ngomong apa sih? Masa aku mau sama yang jual bakpao? Aku cuma manfaatin dia buat makan gratis. Memang anak ibu. Pintar? Yang mau aku nikahin itu, anaknya manajer cabang Jiang. Grup Yansheng, Shenzhen. Beneran?
Iya, Keluarga dia setuju? nah itu dia. Bapaknya nganggapku rendah, nggak setuju hubungan kami. Juga nggak mau bantu aku dapetin proyek grup Tiansheng. Sisian, selamat. Menurut info terpercaya, perusahaanmu udah dapetin proyek 10 miliar. Grup Tiansheng di Jiang. Apa? Aili, infonya bener? Masa nggak benar? Lupa bapakku siapa? Aili, proyek segede ini. Kok tiba-tiba jatuh ke aku? Pasti bapakmu yang bantu. Ya iyalah, kalau bukan aku yang minta bapakku bantuin kamu terus. Mana mungkin perusahaan kecilmu bisa dapetin proyek segede itu. Tapi bapakku juga tutup mulut banget. Nggak bocorin sama sekali. Berarti bapakmu udah terima aku sebagai menantu. Kapan kamu mau lamar dia? Aku langsung pesan hotel, undang keluarga dan teman. Lalu lamar kamu di depan umum. Sekarang aku mau bilang ke si penjual bakpao itu. Tunggu, undang aja dia ke pesta pertunangan kita. Lalu putusin di depan umum. Biar semua orang tahu kamu udah putus sama dia. Oke, terserah kamu. Dah, Nak, bisnismu sukses? Ibu nggak salah dengar? aku dapetin proyek 10 miliar grup Tiansheng. Keluarga Song kita bakal melesat. Bagus banget. Nak, akhirnya kamu sukses. 10 miliar ini bisa dipakai beberapa keturunan. Sisian, kamu barusan bilang apa? Kamu dapat proyek 10 miliar dari grup Tiansheng? Apakah saya mendengar dengan benar? Betul. Bagus sekali. Akhirnya saya menanti hari ini. Apa maksudmu? Akhirnya menanti hari ini. Apa hubungannya ini denganmu? Astaga. Sin Er, aku akan mengadakan acara pertunangan yang besar. Kamu harus berpakaian seindah mungkin dan datang, ya. Setelah berhasil memulai usaha, Sisian yang pertama kali memikirkan adalah menikahiku. 3 tahun menanti tidak sia-sia. Besok ketika dia melamarku, saat itu juga aku akan memberitahunya kalau aku adalah kepala istana Tianxuan. Meskipun proyek 10 miliar bukanlah apa-apa bagiku, tapi ini dia dapatkan dengan usahanya sendiri. Pasti bisa mengurangi rasa rendah dirinya karena perbedaan status kita. Direktur, sesuai perintah Anda, saya sudah memberikan proyek 10 miliar di Provinsi Jiang kali ini. Kepada Song Shisian. Tapi kemampuannya jelas kurang, mengapa Anda masih memberikan proyek ini kepadanya? Karena saya yakin dengan pemuda itu. Meskipun sekarang kemampuannya masih kurang, cepat atau lambat suatu hari nanti, dia akan tumbuh menjadi besar. Ternyata dugaan saya tidak salah. Song Shisian ini hubungan dengan direktur. Tidak biasa ya. Dulu saya buta, tidak melihat mutunya yang sebenarnya. Ternyata selanjutnya, saya harus cepat-cepat menjodohkan dia dan Aili. Terima kasih atas usahamu. Kamu bisa balik dulu. Baik. Direktur. Saya baru dapat kabar. Song Shisian karena berhasil memulai usaha. Besok akan mengadakan pesta pertunangan. Dan melamar Nona Swisin secara langsung. Baguslah. Cinta bersatu akhirnya. Saya minta kamu menyelidiki asal-usul Nona Swisin. Bagaimana dengan investigasi ini? Belum ada kabar. Tapi, saya sudah membawa bunga dan rambut Nona Swisin. Kirim ke lembaga tes DNA, hasilnya akan keluar besok. Bagus, siapkan hadiah yang banyak. Besok saya sendiri akan pergi menghadiri pesta pertunangan Nona Swisin. Baik. Baru dapat kabar. Song Shisian berhasil memulai usaha. Besok akan melamar kepala istana kita. Sayang kepala sudah memberikan perintah. Kita tidak boleh muncul lagi di depan umum. Kalau tidak saya pasti akan datang menghadirinya. Kalau begitu suruh Raja Senan membawa 2 hadiah. Pergilah menggantikan kita, itu saja sebagai ungkapan hati kita. Katakan saja itu dari teman kita. Baik. Pak Direktur, untuk menghindari perhatian, mari kita duduk di pojok saja. Aduh. Lihatlah, cantik sekali. Aduh, calon pengantin datang nih. Datang ya. Cantik banget. Ini dia calon pengantinnya. Cantik sekali, sangat cantik. Pengorbanan Swisin selama bertahun-tahun ini akhirnya terbayar, menikah dengan pria idaman. Gak perlu jualan lagi barang kita. Penderitaanmu akhirnya berbuah manis. Ayam kampung ini, dia tetaplah ayam kampung, berdandan secantik apapun, gak akan jadi Phoenix. Siapa yang gak tahu dia cuma penjual bakpao? Ibu Sisian bisnisnya segitu besar. Malah nikah sama penjual bakpao. Suka banget ya sama bakpao? Hah, siapa bilang anakku harus nikah sama si imut ini? Berdandan kayak gini, dikira sendiri jadi tokoh utama? Coba lihat diri sendiri di kaca, lihat kelakuanmu. Kau cuma penjual bakpao, kelas bawah. Mau masuk keluarga Songku? Mimpi siang bolong. Pak Direktur, Anda orang terkaya di Daxia, kalau muncul, pasti bakal heboh. Tes DNA belum keluar. Nona Swisin ini belum tentu putri yang Anda cari-cari.
Ini kan urusan keluarga orang, sebaiknya jangan ikut campur dulu. Penjual bakpao kenapa? Aku kerja keras sendiri. Cari duit gak makan. Lagian, kalau nggak ada aku 3 tahun. Jualan bakpao susah payah, bantu biaya sisian. Mana mungkin dia sukses kayak sekarang? Kau yang bantu biayai? Cih, proyek 10 miliar anakku ini dapat dari kemampuan dia sendiri. Dan bantuan Nona Shen. Urusanmu apa? Aku tahu kau merendahkan statusku. Nanti setelah Sisian lamar aku akan umumkan identitas asliku. Nanti kau malah bakal rela angkat aku pakai tandu mewah. Masukin aku ke keluarga Songmu. Otakmu kenapa nih? Ngomong ngawur. Han Senyuan, orang terkaya Daxia, sedang cari putri kandungnya yang hilang bertahun-tahun di seluruh negeri. Jangan-jangan kau berhayal jadi anaknya? Kalau kau beneran anaknya, nggak cuma tandu mewah. Aku, si nenek-nenek ini, bakal sungkem depan umum. Aku mah nggak anak Han Senyuan, tapi Bukan ya udah, jam aja. Kau cuma anak liar, nggak punya orang tua. Ya pantas saja jualan bakso seumur hidup. Jangan selalu bermimpi naik ke dahan tinggi, masuk ke keluarga kaya. pertunangan ini urusanku dan Sisian. Bukan giliranmu untuk menolaknya. Kamu, Kalau yang menolak itu aku bagaimana? Sisian, barusan kamu bilang apa? Aku bilang ibu benar. Dengan perbedaan status kita sekarang, kamu memang tidak pantas jadi menantu keluarga Song. Sisian, tapi kamu adakan acara pertunangan hari ini. Bukannya untuk melamarku? Aku hanya bilang kamu datang. Kapan aku bilang mau melamarmu? Hari ini yang akan kulamar adalah dia yang sudah bersamaku 3 tahun. Nona Shen yang diam-diam mendukungku selama 3 tahun. Ini Nona Shen? Kok tiba-tiba muncul? Nona Shen, sungguh anggun ya. cantik sekali dia. Sebelumnya juga tidak pernah dengar Sisian cerita. Semuanya lihat baik-baik, inilah mener umum cabang Jiang. Grup Tiansheng. Putri Bos Shen, Shen Jianan. Nona Shen Aili. Jalah menantu keluarga Song yang sebenarnya. Barusan kamu bilang yang bersamamu 3 tahun. Diam-diam mendukungmu 3 tahun. Itu dia? Betul. Kami sudah bersama 3 tahun. Cincin di tangannya ini, aku yang kasih. Kalian diam-diam bersama selama 3 tahun? Lalu kenapa kamu masih bersama aku? Sebelum bisnisku sukses, keluarga Aili selalu tidak setuju hubungan kami kalau aku tidak bersamamu. Makan siapa? Ambil uang siapa? Untuk beli tas merek buat Aili? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih setiap hari. Bangun pagi-pagi, jualan bakso cari uang. Biayain Sisian ajak aku jalan-jalan beli tas, nginap di hotel. Kenapa? Song Sisian, kenapa kamu melakukan aku seperti ini? Aku habiskan masa mudaku yang paling berharga, temanimu selama 3 tahun. Aku berikan semua perasaanku yang tulus. Tulus apaan sih? Di dunia ini yang paling murah, yaitu ketulusan. Ketulusan bisa tukar proyek 10 miliarku. Ketulusan bisa bikin aku sukses. Semua ini hanya Aili yang bisa kasih. Dulu aku benar-benar buta. Baru sekarang aku sadar. Wajah aslimu yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih karena tidak mau menikahiku. Semoga kalian berdua langgeng selamanya. Sayang, apa katamu? Aku salah bicara? Kamu tahu dia punya tunangan, tapi tetap mau jadi selingkuhannya. Apa bedanya dengan pelacur? Kurang ajar. Song Sisian, kamu yang pantas ditampar. Sisian, kamu baik-baik saja. Ini hadiah cintamu yang dulu. Sekarang ku kembalikan. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kembalikan hadiah yang kuberi padamu. Apa yang kamu lakukan? Katanya jimat keberuntungan ini terkait dengan asal-usulmu, ya? Jimat keberuntungan ini kok terlihat familiar. Kamu cuma penjual bakpao berani menghina aku? Maka ku buat kamu, si bidadari kecil, tak akan pernah menemukan orang tua kandungmu sendiri. Aku tidak hanya akan merobek masa lalumu. Aku juga akan menghancurkan masa depanmu. Tidak, jangan. Tidak. Ini jimat keberuntungan yang ayah minta untukmu. Nanti kamu pakai terus.
Itu jimat pelindung yang kuberi untuk Qin Er. Suisin adalah Qin. Nona Suisin adalah Qin Er saya. Dia adalah putriku, Han Zhenyuan. Direktur, jangan emosi, duduk dulu. Direktur. Memastikan identitas putri sulung ini sangat penting. Begitu tersebar, tak bisa ditarik kembali. Direktur. Menentukan hanya dari jimat keberuntungan yang tidak langka. Masih terlalu gegabah. Tunggu sebentar, hasil tes DNA. Segera keluar. Direktur, kita tunggu dulu. Jika dia benar putriku, maka semua yang pernah menyakitinya tak akan kusia-siakan. Jangan. Inilah hidup kalian, orang biasa. Murah, rapuh, hancur saat disentuh. Aku bisa menghancurkannya dengan sekali jentik. Kamu, wanita yang tanpa latar belakang keluarga. Tak bisa menghidupi diri sendiri, berani meremehkan kami yang mandiri? Benar, kami tidak mencuri, tidak merampok, berani meremehkan kami? Selain keturunan baik, keluarga kaya, kamu bisa apa lagi? Pemabuk dan pengangguran. Ya, itu benar. Kalian semua ini lapisan terbawah masyarakat. Berani-beraninya melawan nona muda ini. Jangan pedulikan mereka. Lihatlah, inilah teman baikmu. Benar-benar serupa, tertarik pada yang serupa. Sama rendahnya kualitasnya denganmu. Kamu menghina siapa? Ah, kalian para makhluk kecil rendahan ini. Aku akan membuat kalian tidak punya jalan hidup lagi. Memutus jalan hidup kami? Kamu? Berdasarkan apa? Karena dia adalah nona muda keluarga kami. Karena keluarga Shen. Di Provinsi Jiang, kata-katanya adalah hukum. Bisa mengendalikan segalanya. Ini adalah nama keluarga Shen, Sang Wan. Konon di Provinsi Jiang, siapapun yang menyinggung keluarga Shen akan dipanggilnya untuk dibicarakan. Benarkah? Esok harinya setelah dibicarakan, mereka lenyap dari muka bumi. Astaga. Paman Zhang, kenapa kamu datang sendiri? Ayahku mana? Ketua grup Yansheng, Direktur Han muncul di kota Yuncheng. Bos Shen bisa dipanggil oleh ketua kapan saja. Jadi hari ini tidak bisa datang. Orang terkaya Tiongkok ini. Ketua grup Yansheng, dia ternyata datang ke kota Yuncheng kecil kami. Mungkin mencari putrinya ya? Sepertinya. Ku dengar kabar angin, 16 tahun lalu. Putrinya yang hilang, sekarang ada di kota Yuncheng. Kalau ayahku tidak segera datang, putrinya akan dibuli sampai mati. Selama ini hanya nona muda kami yang berhak membuli orang lain. Siapa berani mengganggu nona muda kami? Telur ini. Siapa yang melempar telur ini? Aku yang lempar. Paman Zhang, inilah si makhluk kecil yang melawanku. Dia sudah tahu hubunganku dengan Sisian. Masih tak tahu malu terus menggoda Sisian. Tahu hari ini Sisian akan melamarku. Dia sengaja datang untuk mengacau. Kamu masih punya muka? Jelas-jelas kalian berdua. Pasangan anjing ini sengaja menipuku, sengaja memancingku ke sini. Menganiaya dan menghinaku. Menganiaya dan menghina kamu. Lalu apa? Asal nona muda kami senang. Membunuhmu pun, lalu apa? Benar. Grup Tiansheng mendominasi seluruh negeri. Ayahku sebagai Manajer Umum Cabang Provinsi Jiang, dialah penguasa seluruh Provinsi Jiang. Di seluruh Provinsi Jiang, menghancurkan siapapun bagaikan membunuh semut. Dengarlah. Shen Jianan, cuma seorang. Manajer Umum Cabang, gayanya lebih besar dari ketua seperti aku. HMPH. Kalau bukan karena aku datang sendiri ke Provinsi Jiang kali ini, takkan kusangka. Bajingan ini selalu menggunakan nama grup Tiansheng untuk berkuasa dan berbuat seenaknya. Kamu penjual bakwan busuk, dengar jelas? Ini adalah kekuasaan. Tidak peduli seberapa kuat punggung dan mulutmu. Di hadapan kekuasaan absolut, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Benarkah? Kalian yakin ingin menekanku dengan kekuasaan? Pernahkah kalian berpikir tentang kekuasaan di belakangku? Itu 100 kali lebih tinggi dari milikmu. 1000 kali lipat. Suisin. Bermuka kuat di depan orang lain itu tidak apa-apa. Tapi di sini, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Aku sudah bersamamu 3 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu seperti apa kamu? Benar sekali. Hanya keinginan untuk dipuja saja. Maklumlah. Semakin orang-orang dari kalangan bawah seperti kalian, semakin suka bermimpi bahwa dirimu adalah putri keluarga bangsawan, nona muda, yang tersesat dan tinggal di daerah kumuh.
Aku justru ingin melihat orang yang hanya suka bermimpi ini. Nona Putri. Benar-benar berasal dari keluarga bangsawan mana? Datang sini. Buka bajunya Nona Putri ini untukku. Tidak masuk akal. Tuan Chairman. Jangan halangi aku. Tidak peduli Nona Swisin adalah kinerku atau bukan. Hari ini urusan ini pasti akan aku urus. Hasil tes DNA sudah keluar. Nona Swisin benar-benar adalah Nona Isa. Yaitu Nona yang hilang 16 tahun yang lalu. Lihat, sudah pasti benar. Tuhan ada mata. Serang. Kamu berani. Berani menyentuh Putri Han Senyuanku? Kamu bahkan tidak menimbang berapa kemampuanmu sendiri. Kamu cuma hewan peliharaan keluarga, budak di bawah tanganku. Malah berani menggigit tuanmu sendiri. Apa yang baru kamu katakan? Kamu siapa baginya? Aku adalah ayah kandung dari Nona Swisin ini. Ayah kandungnya. Tuan, apakah Anda salah mengenali orang? Kamu. Di tangan kananmu ada bekas luka bakar. Dan jimat ini. Itu adalah setelah kamu mengalami luka bakar. Aku yang memberikannya untuk melindungimu. Lagi pula, namamu bukan Swisin. Tapi hanya satu nama Qin. Ini jimat keselamatan yang ayah minta untukmu. Pakai dan bawa ini mulai sekarang. Bagaimana Bapak tahu? Nona, aku sebelumnya menyuruh orang dari toko pangsit mengambil rambutmu untuk dikirim tes DNA. Ini hasil tesnya. Ayah, Ah, putri kecilku, Kau benar-benar ayahku? anakku. Sudah 16 tahun berlalu. Ayah tidak pernah sehari pun tidak merindukanmu. Tidak pernah sedetik pun berhenti mencari MU. Ternyata aku punya ayah. Iya, Ternyata aku bukan anak yatim. bukan anak yatim. Ayah, Anakku. Qin Er. Kamu telah banyak menderita selama ini. Mulai sekarang, ayah tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina atau menyakitimu sedikit pun. Bukankah kamu katakan dia cuma anak yatim piatu yang lucu? Iya kan? Jangan-jangan ini orang tua yang kamu sewa. Cuma buat menutupi harga dirimu yang menyedihkan kan? Berani sekali. Yang berdiri di sini adalah ketua Dewan Grup Tiansheng. Ketua Han Senyuan. Orang terkaya di seluruh negeri, Han Senyuan. Ternyata kabarnya benar, Tuan Han ini benar-benar datang ke kota Yun mencari putrinya. Tidak disangka Nona Swisin adalah putri Tuan Han yang hilang bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar ketua Han? Penjual pangsit ini benar-benar putri orang terkaya? Tidak mungkin. Palsu, dia pasti palsu. Nona saya memang bijaksana sekali, Tuan Ketua Han. Memang benar ada di kota Yun, tapi pagi tadi, Tuan Shen Jianan, bos kami, sudah menunggu di hotel tempat Tuan Han menginap. Menunggu panggilan. Jika Tuan Han benar-benar ada di sini, mengapa dia tidak tahu? Dia bukan siapa-siapa. Apakah aku harus memberitahunya kemana aku pergi? Penampilanmu cukup meyakinkan, tapi pakaianmu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ketua Han itu kan statusnya tinggi. Bagaimana mungkin berpakaian seperti kamu yang terlihat miskin banget? Iya benar, pakaiannya memang agak kumuh. Bahkan tidak punya jam tangan yang bagus pun. Jangan-jangan benar-benar palsu kan? Iya benar tuh. Kamu tahu akibatnya kalau menyamar sebagai Pak Han? Dan kamu si imut ini, menyewa orang buat nyamar jadi Pak Han. Lebih layak mati. Ayo, tangkap mereka. serang aku saja. Jangan libatkan ayahku. Qin Er, mulai sekarang, kamu nggak perlu hadapi sendiri badai hidup ini. Mulai hari ini, ayahmu yang bakal lindungin kamu. Kalian dengar baik-baik. Kenapa nggak telepon dulu sebelum bertindak? Kesenjangan buat konfirmasi, kalau aku beneran Han Senyuan. Berapa nyawa kalian cukup buat mati? Dia kelihatannya berwibawa, mending kita konfirmasi dulu. Sama ayahmu. Oke. Aku bakal telepon ayahku sekarang. Biar kalian mati dengan ikhlas. Halo, ayah, lagi di mana? Nah, aku nggak bisa datang hari ini. Aku lagi nunggu di lobi lantai 1 Hotel Pak Han. Apa ayah ketemu Pak Han? Nggak, Pak Han seharian nggak turun.
Ayah yakin Pak Han masih di atas? Masa sih? Kalau nggak di sini ngapain aku nunggu? Tapi, di sini ada bapak-bapak lusuh. Ngotot bilang dia sendiri Pak Han, bilang. Dia ayah kandung si imut jualan bakpao. Apa? Ngawur. Aku jagain sini seharian. Pak Han sama sekali nggak keluar. Dan tadi aku naik lihat. Beberapa pengawal pribadi Pak Han. Semua jagain di luar suite. Ternyata tebakanku benar, dia palsu. Bangsat, berani-beraninya nyamar orang terkaya Daxia. Benar-benar nggak tahu malu. Ailey, tangkap mereka semua. Aku segera ke sana, bawa mereka. Serahin ke Pak Han langsung. Bagus, serahin ke Pak Han. Pasti dapat pujian lagi. Kami tunggu. Ternyata palsu. Ada orang, demi gengsi. Apa aja berani, sampai nyamar orang terkaya Daxia. Ini benar-benar nggak tahu bahaya. Dengar jelas? Ayahku sebentar lagi datang, bakal serahin kalian. Keketuaan buat dihukum. Nanti, dewa aja nggak bisa selamatin kalian. Mending suruh dia cepat. Bocah tua brengsek, masih pura-pura? Mertuaku bentar lagi dateng. Bikin kalian gak berkutik. Dan kamu, si imut yang berani ini. Ikut mati saja. Ayah, kamu benar-benar Han Zhenyuan? Qin Er, kalau aku bukan orang terkaya di Dacia. Hanya orang biasa saja. Apa kamu masih mau mengakuiku sebagai ayah? Ayah tetap ayah, tak peduli kaya atau miskin. Entah kamu orang terkaya di Dacia atau pengemis di jalanan. Kamu selamanya ayahku. Bagus. Memang anakku, Han Zhenyuan. Sayangnya, ketulusanmu salah diberikan pada orang tak tahu terima kasih. Bajingan yang tak berguna. Apa? Kamu pikir, dengan kemampuanmu yang tak berguna ini, bisa menangani proyek miliaran dari Tiansheng Group? Dengan kemampuan Sisian, memang belum cukup untuk memenuhi syarat Tiansheng Group. Tapi di belakangnya ada ayahku, ada keluarga Shen. Kalau ayahku bilang dia bisa, ya dia bisa. Tiansheng Group milik Han, bukan Shen. Shen Jianan cuma karyawan. Berdasarkan apa berani mengambil keputusan untukku? Jangan-jangan kamu berani bilang proyek miliaran itu. Kamu yang kasih ke anakku? Betul, semata-mata karena anak perempuanku. Aku yang perintahkan, hadiah untuknya. Kamu sudah pikun ya? Waktu Sisian terima pesanan miliaran itu, belum kenal si imut ini. Kamu bahkan belum tahu dia anakmu atau bukan. Langsung beri dia miliaran. Siapa yang percaya? Iya, waktunya tidak cocok. Ketahuan bohongnya. Ketahuan bohong. Iya, ayah. Sebelum itu, hasil tes DNA belum keluar. Bagaimana kamu tahu aku anakmu? Qin Er, waktu itu aku memang belum pasti. Kamu anak perempuanku. Tapi pagi itu, dari dirimu, aku merasakan kehangatan seorang anak. 16 tahun, kerinduanku padamu menyiksa. Bahkan kalau terbukti kamu bukan anakku. Untuk kehangatan sesaat itu, beri miliaran pun rela. Ayah, Teruslah mengarang. Kamu pikir baik-baik. Beberapa bulan lalu, saat proyek ini mulai tender, apakah kamu tidak kepada ayahmu? Sangat merekomendasikan Song Sisian. Tapi dia tidak setuju. Bagaimana kau tahu? Malam sebelumnya, ayahmu tiba-tiba mendapat telepon misterius. Tidak hanya berjanji untuk menempatkan proyek, berikan Song Sisian juga dari 100 juta. Tambahkan 1 miliar. Siapa yang bilang kau tahu? Karena inilah yang aku perintahkan, Shen Jianan. Saya secara alami tahu. Omong kosong, ayahku akan datang. Anda berani berbicara di sini. Beri aku bangku dan biarkan dia berlutut dan menunggu. saya lihat siapa yang berani. Dan kau yang imut, berikan aku diskon kakinya. Biarkan dia berlutut bersama. Bos Shen ke. Inilah Bos Shen. Bos Shen adalah dia. Ayah, akhirnya kau datang. Orang, saya ingin melihat bajingan mana yang lelah. Berani menyamar sebagai Handong. Dia adalah dia. Shen Jianan menghilang selama sehari.
Kau begitu berani. Berani memarahi. Ayahku ada di sini, kau berani menggonggong. Ayah, beri hadiah 2 goresan telinga. Apakah dia berani? Apakah ayah saya tidak bisa mengipasi Anda? Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah mertua, apa kau tersandung? Karpet toko. Tolong bantu ayahku. Bagus, Tuan cepat pergi. Anak perusahaan Shenjianan bertemu dengan ketua. Ketua, Orang tua yang tampan ini sebenarnya adalah ketua grup Tiansheng. Orang terkaya di Daxia ternyata begitu sederhana. ayah, kau sudah melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin ketua Han? Ini adalah grup Tiansheng. Ketua Han Senyuan Handong. Benar. Shenjianan. Kau. Dia sangat beruntung. Dia mengandalkan posisi kekuasaan Anda di Provinsi Jiang. Tidak hanya merampok tunangan putri saya, tetapi juga putri saya. Dan teman putriku. Bunuh habis. Hah? Tidak hanya itu, putrimu. Masih membuat ketua direksi berlutut. Kamu, anak durhaka yang bertindak semaunya. Cepat berlutut. Sujud minta maaf pada Direktur Han. Kamu tuli? Berlutut. Ketua direksi, saya salah. Saya buta mata, tidak mengenal saya benar-benar tidak tahu identitas asli Anda. Kalau tahu, pasti tidak berani berkata kasar pada Anda. Ketua direksi, saya ini nenek tua, tuli dan rabun. Menyinggung kehadiran Anda. Saya pantas mati, pantas mati. Maafkan saya, ketua direksi. Saya, anak perempuan ini, buta mata, telah menyinggung Anda. Yang harus kalian minta maaf bukan saya, melainkan putri saya. Ketua direksi, mana putri Anda? Inilah nona besar. Anda adalah tunangan Song Shisianyang. Jualan bakpao itu? Benar. Dia adalah putri saya yang terpisah bertahun-tahun. Putri sulung keluarga Han. Hamba memberi salam pada nona besar. Putri saya yang menyinggung Anda, pantas mati 1000 kali. Saya gantikan dia minta maaf pada Anda. Kin Er, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Iya, menantu. Ini nenek yang bodoh. Aku bersujud padamu. Maafkan nenek tua ini sekali. Kin Er, aku cinta kamu. Aku selalu mencintaimu. Kamu tidak pantas bicara cinta. Kalau cinta, kenapa bersama orang lain? Aku bersama Shen Aili. Semua demi kamu, demi masa depan kita berdua. Demi aku? Aku tahu asalku rendah, tapi aku ingin memberi kamu hidup terbaik. Tapi awal usaha selalu gagal. Agar cepat sukses, makanya aku sengaja mendekati Shen Aili, ingin memanfaatkan latar belakang keluarganya untuk melesat. Rencananya, setelah usaha sukses, aku akan tendang dia, lalu menikahimu. Song Shisian, bajingan. Lalu kenapa, setelah usahamu sukses, justru aku yang dibuang? Aku pantas mati, selama aku bersama Shen Aili. Tertarik dengan kekuasaan keluarganya, sesaat tergoda. Makanya aku lakukan hal bodoh ini. Tapi aku bersumpah, meski selalu menjilat Shen Aili, menuruti semua keinginannya. Aku tidak pernah, setiap saat, aku tidak pernah sungguh-sungguh menyukainya. Di hatiku selalu memikirkan kamu. Kin Er. Song Shisian, bajingan kau. Siapa yang bilang, cinta sejati dalam hidup ini adalah aku? Hah? Kalau tidak bilang begitu, kamu mau bersama aku? Bangsat, aku bunuh kau. Kurang ajar. Berani lancang di depan ketua dewan direksi. Menantu, sudah dengarkan? Shisian hanya tertipu harta dan kekuasaan, jadi salah langkah. Tapi di hatinya, cuma kamu. Perasaannya padamu tak perlu diragukan. Maafkan dia. Kali ini, Kin Er, ingatkah kita bertemu? Siang itu, ingat kita berteduh hujan. Bepergian, lihat hamparan bunga. Setiap momen. Bersamamu, aku ingat jelas, Kin Er. Nona, omongan pria macam ini tak bisa dimaafkan. Kin Er, kita cuma orang luar. Perasaan kalian berdua, kamu yang paling tahu. Ini kontrak proyek miliaran dari Jiang Province. Maafkan atau tidak, terserah keputusanmu. Kin Er, aku benar-benar salah. Maafkan aku sekali ini. Aku pasti akan berikan segalanya untukmu. Maaf, kebaikanmu terlalu murah. Tak perlu. Entah karena harta atau pengkhianatan perasaan. Di mataku sama saja. Sekali khianat, selamanya berpisah. Tidak. Aku salah. Tidak.
Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Ini 10 miliar. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi antara kita. Ketua, bagaimana menangani Shen Jianan? Shen Jianan memakai nama Grup Tiansheng semena-mena di Jiang Province, merusak daerah, dan biarkan putrinya menindas rakyat, arogan. Mulai saat ini, dikeluarkan dari Grup Tiansheng, dan dituntut atas korupsi, penyalahgunaan jabatan selama masa kerjanya. Ketua, aku tak berani lagi. Aku tak berani lagi. Aku mohon kasihan, maafkan aku. Maafkan aku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Aku kan putri orang kaya. Penjaga. Serat mereka keluar, aku tak mau melihat mereka lagi. Aku bisa menebus kesalahanku. Tuan tahu siapa dalang dibalik penculikan? Nona besar dulu? Kamu tahu siapa? Kalau aku kasih tahu, Tuan mau ampuni aku? Mana ada ruang buat kamu nawar? Kalau mau hidup, cepat bilang. Adalah istri Tuan, Nyonya Li Wanrong. Siapa? Omong kosong. Ketua dan Nyonya itu pasangan yang harmonis. Walaupun Nyonya adalah ibu tiri, tapi sejak kecil Nyonya sangat menyayangi dan merawat Nona besar. Ini semua orang tahu. Mana mungkin Nyonya melakukan hal seperti ini? Aku sama sekali tidak bohong. Semua ini adalah kata-kata langsung dari Mama Su. Aku punya rekamannya sebagai bukti. Mama Su adalah orang yang dulu karena kehilangan Nona kecil, lalu diusir dari keluarga Han oleh Nyonya. Benar. Dia sudah berkomplot dengan Nyonya sejak lama. Dia sengaja ajak Nona besar memetik bunga. Orang-orang yang sudah bersembunyi langsung menculik Nona besar. Kemudian, Nyonya Li memanfaatkan ini untuk mengusir Mama Su, sebenarnya memberinya sejumlah uang supaya dia tutup mulut dan pergi jauh. Kenapa Mama Su kasih tahu kamu semua ini? Dia orang Jiangsheng. Dia takut Nyonya bunuh dia untuk tutup mulut. Bahkan libatkan keluarganya. Jadi dia ceritakan semuanya padaku. Sebagai gantinya, aku janji bantu lindungi keluarganya. Lalu kenapa kamu tidak laporkan ke aku lebih awal? Nyonya adalah pemegang saham terbesar kedua di Grup Tiansheng. Punya banyak pendukung. Aku khawatir. Bajingan, Ketua, tenangkan diri. Belum tentu. Apa yang dia katakan itu benar. Aku bisa konfrontasi langsung dengan Nyonya Li. Siapa yang mau konfrontasi langsung sama aku? Shen Jianan, mau konfrontasi apa dengan aku? Kenapa? Aku datang malah diam saja? Wanrong, kenapa kamu juga ke Yuncheng? Aku tidak tenang kamu datang sendiri, jadi ikut ke sini. Ini pasti Kiner, ya? 16 tahun tidak ketemu, sudah jadi gadis besar. Kiner, ini Bibi Li. Cepat sapa. Aku sapa dia atau tidak? Tergantung kebenaran. Kata-kata Shen Jianan. Kalau dia yang bikin kita berpisah selama 16 tahun. Aku tidak cuma tidak akan sapa dia, tapi juga akan buat dia bayar harga yang pantas. Oh, Shen Jianan, kamu bilang 16 tahun yang lalu. Adalah aku yang mengirim orang untuk menculik Kiner? Shen Jianan, jangan takut. Aku ada di sini, kamu bisa bicara apa adanya, ungkapkan semuanya. Tapi kamu harus bicara yang sebenarnya. Kita tidak akan melepaskan satu orang pun yang bersalah, juga tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Aku juga dengar dari Busu, dia yang memberitahuku langsung. Katanya kamu yang mengirim orang untuk menculik Nona muda. Lalu dia memberitahu orang-orang itu untuk menghancurkan mayat Nona muda dan menghilangkan jejaknya. Ternyata apa yang guru katakan itu semua benar. Jika dulu bukan dia yang menyelamatkanku, aku sudah dibunuh oleh penjahat. Sayangnya orang-orang yang aku kirim itu semua tidak berguna. Malah membiarkanmu sayang kecil ini kembali hidup-hidup. Apa yang kamu katakan tadi? Benarkah ini perbuatanmu? Apakah kamu sudah tua jadi tuli dan rabun? Ada apa? Bahkan ucapan saja tidak jelas didengar. Apa yang kamu katakan? Nyonya, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu dengan Ketua Dewan? Bagaimana cara aku bicara? Tidak pantas orang tua tak berguna sepertimu yang ngatur. Kenapa kamu mengirim orang untuk menculik dan membunuhku? Apa aku pernah menyinggungmu? Menyinggung? Keberadaanmu adalah penyinggungan terbesar untukku. Orang tua bodoh ini ingin menyerahkan seluruh grup Tiansheng kepadamu. Lalu apa yang akan terjadi dengan aku dan anakku di luar negeri? Pemimpin perusahaan selalu dijabat oleh yang mampu, tidak ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan. Meskipun aku ingin mewariskan grup kepada Kiner, tapi aku juga tidak pernah merugikan kamu dan anakmu.
Benar. Selama bertahun-tahun kamu memang memberiku banyak saham, tapi yang kuinginkan adalah seluruh grup Tiansheng. Jadi, hanya karena keserakahanmu sendiri, kamu menyuruh orang menculikku, memisahkan aku dan ayahku. Selama 16 tahun tidak bisa bertemu. Aku benar-benar tidak menyangka, di balik penampilanmu yang baik hati, ternyata menyembunyikan hati yang sangat kejam. Sejak kamu memasuki pintu keluarga Han, Qin Er selalu sopan padamu, bahkan menganggapmu sebagai ibu kandungnya. Tidak pernah menyangka kamu bisa sekejam ini, mau membunuhnya. Ini bukan salahku, jika tidak berpikir untuk diri sendiri, kamu akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Kamu wanita berbisa. Untungnya aku melihat dengan jelas. Wajah aslimu sekarang masih tidak terlambat. Aku tidak hanya akan mengusirmu dari keluarga Han, aku juga akan mengusirmu dari grup Tiansheng. Aku bahkan akan membuatmu membayar harga untuk semua yang telah kamu lakukan. Maaf, sudah terlambat. Kamu akan dikeluarkan dari grup. Kamu? Apa katamu? Direktur Han sebagai anggota Dewan Direksi. Kami sudah mentransfer saham atas nama kami kepada Bos Li. Dia sekarang adalah pemegang saham terbesar di grup Tiansheng. Apa? Kamu? Selain itu, kami sudah mengadakan rapat Dewan Direksi. Mengingat tindakan ilegalmu sebelumnya yang menggunakan nama perusahaan secara pribadi untuk mengambil pinjaman besar dari bank, menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, kami semua setuju untuk menutup jabatanmu sebagai ketua Dewan Direksi, dijabat sementara oleh Bos Li dan melalui jalur hukum. Menuntut tanggung jawab pidana kamu. Apa? Ayah, Ketua. ayah, Ketua. ayah. Kamu tidak mengerti? Sekarang kamu bukan ketua lagi. Dan sisa hidupmu hanya akan dihabiskan di penjara. Kalian para pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Uang yang dipinjam ketua. Bukankah semuanya untuk menyelesaikan masalah ekonomi grup? Saat itu situasinya darurat, tidak ada cara untuk mengadakan rapat dewan terlebih dahulu. Tapi sudah memberitahu kalian semua kan? Untuk ini, ketua bahkan mempertaruhkan seluruh hartanya. Jika bukan karena ketua, grup Tiansheng sudah bangkrut. Kamu bilang pakai perusahaannya pakai perusahaan? Buktinya mana? Tanpa persetujuan Dewan Direksi, semuanya adalah operasi pribadi. Dia tunggu saja masuk penjara. Kamu benar-benar wanita jahat. Sia-sia aku, Han Zenyuan, yang terkenal bijaksana seumur hidup. Akhirnya malah memelihara harimau yang mengancam diriku sendiri. Semua kebaikanku sebelumnya kepadamu, ternyata semuanya kamu ubah menjadi panah tajam yang menembakku. Ayah, jangan khawatir. Ada aku. Aku sekarang bukan lagi gadis kecil yang lemah itu. Aku sekarang punya kemampuan yang cukup untuk melindungimu. Betapapun besar badainya, kali ini aku yang akan menanggungnya untuk ayah. Kamu yang menanggung? Kamu tidak lihat diri sendiri? Sebelum aku datang, sudah kuselidiki. Kamu cuma penjual bakpao. Ayahmu hutang puluhan miliar. Meski kamu jual bakpao 10 keturunan, tidak akan bisa melunasinya. Qin Er, ayah minta maaf padamu. Kita berpisah selama 16 tahun. Aku ingin mengorbankan segalanya untuk membalasmu. Tapi baru saja kamu kembali. Ayah sudah sampai di titik seperti ini. Ayah, yang aku inginkan hanyalah keluarga yang menyayangi dan mencintaiku. Bukan uang dan kekuasaan yang dingin. Bagus. Wah, tapi tanpa uang, kamu bukan siapa-siapa. Seperti kata pepatah, burung phoenix yang jatuh miskin tak lebih baik dari ayam. Sia-sia aku berlutut lama-lama memohon padamu. Benar-benar buang-buang perasaan. Sayang, kamu diberi muka malah tak mau. Sekarang mau minta maaf pada kami. Kami malah tak butuh lagi. Aku tahu kalian hanya berlutut pada statusku sebagai putri orang terkaya. Bukan pada Han Qin sendiri. Kalian berdua, ibu dan anak, sungguh menjijikan. Syukurlah kamu sadar diri. Bos Li, andai saja Anda datang lebih awal. Kami tak perlu repot-repot akting untuk menyenangkan si manis ini. Bos Li, lihatlah selama bertahun-tahun ini. Aku tak pernah bocorkan rahasia Anda. Membuktikan betapa setianya aku pada Anda. Kedepannya, bisakah aku bergabung dan mengabdi di bawah Anda? Aku pasti akan berjuang mati-matian, tanpa ragu. Perkataanmu itu memang benar. Kalau saja kamu membocorkan rahasia ini lebih awal kepada Han Senyuan, maka aku tak akan seperti sekarang ini. Mulai sekarang, ikutlah bekerja denganku. Terima kasih Bos Li, terima kasih Bos Li. Pengkhianat. Ini namanya orang bijak tahu situasi. Statusmu sebagai putri orang kaya ini datanya cepat. Perginya juga cepat, dalam 2 menit langsung kembali ke asal. Ini takdirmu, membuktikan seumur hidupmu. Hanya pantas jadi ayam kampung yang jual bakpao. Sedangkan aku tetaplah si putri orang kaya yang tinggi di atas.
Selamanya. Benar, benar, benar. Aili, kamulah putri pilihan langit yang sejati. Makanya aku memilihmu. Lidah bercabang, penjilat, masih berani bicara. Tadi aku memohon padanya, juga demi kamu. Kalau aku tak menipu untuk dapat kepercayaannya, bagaimana aku bisa membelakangmu dan ayahmu? Sungguh? Bertahun-tahun, masa kamu belum kenal aku? Uang yang kuambil dari si tukang jual bakpao bau itu. Semuanya untuk kamu belanjakan. Kalian berdua, satu licik, satu tak tahu malu. Memang jodoh yang cocok. Sekarang, kamu pasti marah sekali, ya? Tapi mau gimana lagi? Apa gunanya? Ayahmu sudah bukan orang terkaya lagi. Dan kamu juga bukan putri orang terkaya lagi. Dia masih putri orang terkaya, cuma kayanya itu adalah kaya hutang. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat kalian berdua, kakak dalam sumur. Status putri orang terkaya yang tak terjangkau di mata kalian. Di mataku, itu sama sekali tak berarti. Pernahkah kalian berpikir, mungkin aku punya identitas yang lebih mulia? Oh ya, katanya ayahku hutang ke perusahaan berapa? Ratusan miliar? Sudahlah, baik itu 100 miliar atau 999 miliar. Aku yang akan melunasinya. Apa yang kau bicarakan? Ratusan miliar. Dengan apa kau bayar? Dengan nyawamu? Sayanya nyawa hina MU ini. Bahkan tak cukup buat uang receh bunganya. Dia cuma ngawur. Pasti dia terpental dari surga ke neraka, sampai shock. Dan otaknya jadi bermasalah, baru bisa ngomong gila begitu. Kau benar-benar gila. Tak takut angin kencang bikin lidahmu keseleo? Ratusan miliar, kau tahu artinya apa? Ratusan miliar cukup buat menghancurkan ratusan orang sepertimu. Kalian sampah ini tak bisa keluarkan. Bukan berarti aku tak bisa. Kin Er, Rupanya si gadis bodoh ini benar-benar tak paham soal uang. Di seluruh negeri, yang bisa keluarkan ratusan miliar cuma 2 orang. Satu adalah Raja Zenan, penguasa Nanjiang. Dan satunya lagi adalah dia yang dijuluki Dua Langit, pemimpin istana Tianxuan. Apakah kau Raja Zenan? Bukan kan? Apakah kau pemimpin istana Tianxuan? Sepertinya juga bukan kan? Bagaimana kau tahu aku bukan? Kau bilang kau Raja Zenan? Dia bahkan tak layak mengangkat sepatuku. Kau kena penyakit jiwa ya? Kalimat ini, bahkan raja kita saat ini, pun tak berhak mengatakannya. Raja tak berhak mengatakannya, bukan berarti aku, pemimpin istana Tianxuan, tak berhak mengatakannya. Gila, gila, kau gadis liar ini berani-beraninya menyamar sebagai pemimpin istana Tianxuan. Kin Er, jangan sembarangan bicara. Istana Tianxuan itu tabu besar di Daxia. Beraninya kau, Han Qin, menyamar siapa saja boleh, tapi berani terang-terangan menyamar sebagai pemimpin istana Tianxuan? Sekarang, kau punya 10 kepala pun tak cukup dipenggal. Berani-beraninya menyamar sebagai pemimpin istana Tianxuan. Benar-benar cari mati, dia berani macam-macam di atas kepala Tai Sui. Bahkan raja pun harus memberi hormat pada istana Tianxuan. Dia berani begitu menghina pemimpin istana Tianxuan. Benar kan? Sungguh durhaka. Kau cari mati sendiri. Sekarang dewa turun pun tak bisa selamatkan kau. Anakku hanya salah bicara. Tolong jangan. Dikira dalam-dalamnya. Salah bicara. Kami semua mendengarnya dengan jelas. Dia sengaja berpura-pura jadi pemimpin istana Tianxuan. Benar, dia jelas-jelas sengaja. Untuk menghindari kalian semua terkena imbas. Saya sarankan kita semua jadi saksi. Serahkan dia ke istana Saixing. Ini urusanku. Dia sendiri yang pura-pura jadi istana Tianxuan. Aku bersedia jadi saksi. Benar-benar saat susah semua menjauh. Aku juga mau jadi saksi. Kalian. Ayah, aku bicara jujur. Percayalah padaku. Baik, ayah percaya padamu. Dosa anakku. Hari ini, aku bersedia mati bersama anakku. Bos Lee. Ku dengar Pangeran Zenan. Kepada Pangeran Zenan. Pangeran Zenan untuk dihukum. Tapi, melayani di bawah tangan kiri kananku, berani menghukumku? Kamu ini gadis gila. Omongannya ngawur semua. Nanti ku bawa kamu ke hadapan Pangeran Zenan. Lihat masih bisa keras kepala. Ayo, tangkap dia. Pangeran Zenan membawa hadiah emas, sepasang bebek mandarin. Sepasang giok naga Phoenix mengucapkan selamat kepada mempelai, semoga bahagia selamanya. Hormat pada Pangeran Zenan. Hormat pada Pangeran Zenan. Bangunlah semuanya. Tak usah banyak basa-basi. Hari ini aku sama seperti kalian, datang untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Atas pernikahan mereka. Selamat ya. Iya,
hari ini kan acara pertunangan. Tuan Song Shisian dengan tunangannya. Betul, betul. Yang hari ini ada khusus untuk acara pertunanganku. Dan selamat ya, tapi Anda punya hubungan sedekat ini dengan Istana Tianxuan. Istana Tianxuan? Lao Shen, calon menantumu ini. Ternyata kenal dengan Yang Mulia Pangeran Zenan. Tuan Song, siapa mereka ini? Shisian, cepat perkenalkan kami. Pada Yang Mulia Pangeran Zenan. Ini adalah tunanganku, Shen Aili. Oh, kamu tunangannya? Cantik sekali. Kalian berdua cocok sekali, jodoh yang ditakdirkan. Ini adalah calon mertuaku. Shen Jianan, Bos Shen. Dan ini adalah ketua direksi baru. Dari grup Tiansheng. Bos Li Wanrong. Senang bertemu Anda. Sungguh tak terduga. Mereka ternyata punya hubungan dengan Pangeran Zenan. Kali ini, keluarga Han benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pangeran Zenan, sepertinya Anda belum paham. Untuk siapa sebenarnya Anda datang hari ini? Apa katamu? Qin Er, jangan kurang ajar pada Pangeran Zenan. Yang Mulia Pangeran Zenan, kedatangan Anda sangat tepat. Orang ini berani memasukkan diri sebagai pemimpin Istana Tianxuan. Kami baru saja akan menyerahkannya kepada Anda untuk dihukum. Apa? Kau berani sekali. Berani memasukkan diri sebagai pemimpin Istana Tianxuan? Bukan cuma itu. Dia juga menghina Anda terang-terangan, bilang Anda tak layak mengikat tali sepatunya. Wah, mulutmu lancar sekali. Gadis tak tahu diri. Mohon tenang, Yang Mulia. Putri saya tidak bermaksud menghina Anda. Hanya karena keadaan keluarga berubah drastis, sulit diterima. Saat itu pikirannya kacau, jadi ngomong ngawur. Omong kosong. Aku lihat jelas, dia sadar sepenuhnya. Benar, menurutku dia cuma pura-pura gila. Song Shisian. Kau ini pengkhianat tak tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga, putriku sudah berpacaran denganmu selama 3 tahun. Memberimu makan dan minum. Apa kau tak punya sedikit pun kenangan lama? Harus sampai menghabisi? Jangan salahkan Song Shisian, tak berperasaan. Salahkan saja dia yang terlalu berani. Berani menghina pemimpin istana secara terbuka. Dan Yang Mulia Pangeran Zenan, inilah yang disebut membuat masalah sendiri, susah sendiri. Menghina aku sih tak apa. Aku bisa memaafkanmu. Tapi menghina pemimpin Istana Tianxuan, itu sungguh pemberontakan besar. Aku tak berwenang memaafkanmu. Harus diserahkan pada pemimpin sendiri untuk dihukum. Tangkap dia. Tunggu. Tangkap aku? Kutanya, kau datang bawa hadiah ucapan selamat kali ini. Apakah Fei Long dan Bai Feng? Kau. Bagaimana kau tahu? Fei Long, Bai Feng, siapa mereka sampai punya pengaruh besar? Bisa menyuruh Pangeran Zenan? Sepengetahuanku, keduanya seharusnya anggota Istana Tianxuan. Bahkan Pangeran Zenan bergabung di bawah mereka. Latar belakang seperti apa? Oh, begitu rupanya. Aku tanya lagi, mereka menyuruhmu bawa hadiah ucapan selamat. Untuk siapa? Tentu saja untuk Tuan Song Shisian dan tunangannya. Mereka bilang ke kamu soal Song Shisian. Tapi bilang, siapa nama tunangan Song Shisian? Siapa namanya? Itu tidak. Sepertinya Fei Long dan Bai Feng tidak mau bocorkan identitasku. Perlu kasih tahu nama juga. Karena ini untuk tunangan Shisian. Ya siapa yang Shisian bilang, itulah dia. Jelas-jelas Zenan Wang. Sasaranku. Betul. Aku memang menarget Tuan Song Shisian. 2 utusan Fei Long dan Bai Feng. Kasih tahu aku, dia teman Istana Tianxuan. Aku bisa dapat perhatian Istana Tianxuan? Sungguh terhormat. Sebenarnya kamu bisa dapat lebih dari sekedar perhatian Istana Tianxuan. Bisa menemani pemimpin markas ini seumur hidup. Tapi semua itu berhenti di pesta pertunangan hari ini. Kau ini, gadis brengsek, masih saja berakting. Perintah Zenan Wang, kalian tidak dengar? Tangkap segera. Gadis yang ngomong ngawur ini. Kau tidak kenal aku. Setidaknya kenal giok ini kan? Bukankah ini giok yang kuberikan ke Fei Long dan Bai Feng? Kedua utusan? Benar. Mereka menyerahkannya padaku. Bilang kalau ada kebutuhan apapun dengan giok ini. Bisa menyuruhmu. Mereka memberikannya padamu? Ini? Fei Long dan Bai Feng tidak kasih tahu, pemimpin istana ini tinggal tersembunyi di kota Yun? Kau benar pemimpin Istana Tianxuan? Tuan Zenan Wang, jangan biarkan gadis ini tipu Anda. Aku meski tidak tahu giok ini apa. Tapi sebelum datang, sudah suruh orang selidiki. Dia cuma penjual bakpao. Betul. Aku hidup bersamanya 3 tahun. Tahu segalanya tentang dia. Kalau dia anak perempuan Han Xiwan, masih mungkin. Tapi pasti bukan pemimpin Istana Tianxuan. Kalau tidak, mana mungkin aku sama sekali tidak sadar. Kau serius? Aku bersumpah dengan nyawa. Kalau dia pemimpin Istana Tianxuan, aku langsung bunuh diri di sini. Kau benar-benar terus-terusan mengubah persepsiku. Dulu bagaimana bisa aku tertarik pada bajingan sepertimu? Lapor, Yang Mulia Pangeran Zenan, hamba sebelumnya pergi mengantar kedua utusan Fei Long dan Bai Feng. Benar-benar melihat mereka pagi-pagi masuk ke sebuah toko bakpao. Gading giok ini kemungkinan besar tertinggal.
Saat mereka sarapan, berani sekali. Kau menemukan gading giok utusan. Tidak mengembalikan saja sudah keterlaluan, berani juga memakai nama ketua istana. Menipuku. Dosamu pantas dihukum mati. Bodohnya kau. Bagaimana Felong terdekat? Bisa mengirimmu? Kau. Dasar gadis kurang ajar. Sudah di ujung maut masih berani bicara seenaknya. Karena kau sudah bergabung dengan istana Fuxuanku, maka Felong dan Baifeng seharusnya sudah memperlihatkan tangan penjolak bintang dan langkah awan melayang padamu. Bisa melepaskan Qingmu, berarti juga bisa mengambil nyawamu. Tangan penjolak bintang, langkah awan melayang. Kau. Benarkah kau ketua istana Tianshuan? Hamba buta mata. Hormat pada yang mulia ketua istana. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas gadis liar yang hilang bertahun-tahun. Dia benar-benar orang sepenting itu? Bukannya kau bilang dia bukan? Bukannya kau bilang sangat mengenalnya? Hancur! Keluarga Songku telah membuat marah istana Tianshuan. Keluarga Songku benar-benar hancur. Ini salahku, orang tua ini otaknya tertutup lemak babi. Menyia-nyiakan menantu yang begitu baik. Aku menyesal. Ketua direksi, Nona besar, benar-benar ketua istana Tianshuan? Keluarga Hanku akan selamat. Qin kau. Ayah, aku sudah bilang dari dulu. Aku bukan lagi gadis kecil yang perlu dilindungi. Sekarang, aku punya kemampuan untuk melindungimu dari badai. Baik. Bagus sekali. Ternyata Suisin adalah ketua istana Tianshuan. 3 tahun berjualan bersama. Nanti harus foto bareng. Semuanya, silakan bangun. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Istana. Yang Mulia Ketua Istana. Beberapa orang ini berniat jahat, selalu ingin memanfaatkanku. Untuk membunuhmu. Dosanya pantas dihukum mati. Bagaimana menghadapinya? Qin aku. Barusan kau bilang, jika aku ketua istana Tianshuan, kau akan langsung bunuh diri di tempat, kan? Sebagai pria, seharusnya menepati janji. Jika kau pengecut takut mati, tutup mulut kotormu itu. Berani bicara satu kata lagi, kotoran telingaku akan segera membuatmu hancur berkeping-keping. Anak, kita yang berhati hitam. Ini adalah karma. Ini semua adalah karma untuk kita berdua. Pemimpin istana, kami yang buta, tidak mengenal wajah mulia pemimpin istana. Tolong lepaskan kami. Yang mulia pemimpin istana, saya hina, saya pantas mati, saya tidak seharusnya merebutnya dari Anda. Pria brengsek ini, tolong maafkan saya sekali lagi. Dengan status kalian, tidak pantas untuk aku hukum. Benar, kalian berdua tidak pantas menyita perhatian pemimpin istana. Biarkan aku yang menghitung semua perbuatan kalian. Akan membuat kalian merasakan, tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Qin aku selalu mencintaimu. Qin beri aku kesempatan lagi. Yang mulia pemimpin istana. Bawa pergi. Lepaskan aku, Direktur Han, kami tidak sengaja. Ingin mengkhianati Anda, itu adalah kesalahan Bos Li. Adalah Li Wanrong yang mengancam keluarga saya. Benar Direktur Han, kami juga dipaksa. Saya akan kembali, mengajak semua anggota Dewan Direksi. Menghentikan penuntutan terhadap Anda, dan memulihkan kembali jabatan Anda sebagai Ketua Dewan Direksi. 2 orang bodoh. Ketua Dewan Direksi selama bertahun-tahun membimbing kalian. Semuanya sia-sia. 2 pengecut, lihatlah kalian. Diam. Sampai sekarang, kamu masih belum sadar, tidak mau mengakui kesalahan. Apa kesalahanku? Kalau bukan karena gadis manis ini, hari ini yang kalah adalah kamu. Bukan aku. Gadis manis, kamu menang, kenapa tidak mengusirku juga? Aku akan menghitung sendiri denganmu. Tamuplah ini untuk ayahku. Tamuplah ini untuk diriku sendiri. Jauh dariku. Pantas dipukul, pantas dipukul. Ayah, Ketua Dewan Direksi. ayah, Ketua Dewan Direksi. ayah, kenapa denganmu? Sudah 10 tahun, orang tua, aku memberimu racun lambat. Selama 10 tahun. Hari ini akhirnya dia keracunan. Apa katamu? Kamu beracun pada ayahku? Benar, aku, orang tua ini terlalu kuat hidupnya. Racun yang seharusnya bisa membunuh dalam 8 tahun. Dia malah memperpanjangnya sampai 10 tahun untukku. Obat penawarnya mana? Aku tanya, obat penawarnya mana? Racun sudah merasuk ke tulang sumsum, tidak ada penawarnya. Biarkan si tua bangka itu mati bersamaku. Wanita beracun.
Ya ampun, Ayah, kamu baik-baik saja? Qin Er. Memang nasib yang kejam. Ayah dan anak perempuan ini terpisah selama 16 tahun. Akhirnya bisa mengatasi segala rintangan dan berkumpul. Tapi tak disangka, ini pertemuan terakhir kita. Tidak mungkin, Ayah. Ayah percayalah padaku, Ayah akan baik-baik saja. Xiao Li, ketua, saya di sini. Masih ingat, 16 tahun yang lalu. Saya membuat surat wasiat. Begitu Putri Sulung ditemukan, serahkan semua milikku padanya. Tunang ketua, saya pasti akan melaksanakannya dengan baik. Ketua, baik. Ayah, Qin Er. Mulai sekarang, ayah tidak bisa menemanimu lagi. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Ayah, Ketua, Ayah, bangga, ketua, bangga. cepat siapkan mobil ke rumah sakit, cepat. Ke kota Yun secepat mungkin, makin cepat makin baik. Bagaimana keadaannya? pemimpin istana jangan khawatir setelah minum ramuan ajaib. Direktur Han untuk sementara tidak apa-apa. Tapi racun ini sudah 10 tahun, merasuk ke tulang sumsum. Ramuan ajaib hanya bisa menunda sementara, sepertinya tidak bisa menyembuhkan total. Apa? Ramuan ajaib pun tidak mempan? Berarti ayahku tidak bisa diselamatkan? Masih ada secercah harapan. Sepengetahuanku, di Provinsi Jiang ada seorang tabib tua yang memiliki pil ajaib. Bernama Huan Yuan dan seharusnya bisa menawar racun di tubuh Direktur Han. Baik, aku akan mencarinya sekarang. Pemimpin istana, tapi katanya tabib tua ini sangat aneh. Huan Yuan dan adalah pusaka turun-temurun keluarganya. Siapapun yang meminta obat ini, berapapun uang atau tekanan yang diberikan, dia lebih baik mati daripada menyerah. Meski Anda yang pergi, akan sangat sulit. Betapa sulit pun, aku pasti harus mendapatkan obat ini. Ayah, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Tidak akan. Nona Bai, kamu bilang ada tabib tua itu? Apakah namanya Jiang Songyong? Dia punya cucu bernama Jiang Chenming. Kok kamu tahu? Jiang Chenming ini, seluruh provinsi Jiang, nggak ada yang nggak kenal. Dia itu terkenal banget. Jenius bisnis, sebelum umur 20, udah bangun kerajaan bisnis bermiliaran. Nona besar, ketua direksi dulu pernah bilang, kalau ketemu kamu, pasti diajakin jodohin sama kamu. Jadi pasangan. Ketua direksi bilang, cuma pemuda hebat kayak gini, yang cocok sama kamu. Jiang Chenming. Kok namanya? Kedengeran familiar banget ya? Terima kasih banyak, Dewi, atas pertolonganmu. Namaku Jiang Chenming. Boleh tahu nama Dewi siapa? Dewi. Jangan-jangan dia? Tapi sekarang ketua direksi udah nggak izinin kamu nikah sama dia. Dengar sih, Jiang Chenming ini. Setelah ke Gunung Jingling, jiwanya bermasalah. Dia maksa mau ke Gunung Jingling buat jadi biksu. Jiang Chenming ini. 3 tahun lalu ke Gunung Jingling. Turun dari sana. Langsung jadi gila. Terus setelah itu, dia ke Gunung Jingling. Nggak kurang dari 100 kali. Setiap pulang. Jadi linglung. Baru-baru ini denger. Dia bentrok sama kakeknya. Maksa mau ke Gunung Jingling. Jadi biksu. Ini aneh banget. Apa jangan-jangan, waktu dia jatuh dari tebing dulu, jantungnya copot ketakutan? Jenius kayak gini, kok bisa jadi begini? Pemimpin istana, ramuan dewa ini cuma bisa tunda racunnya meletus 3 hari. Mending kita buru-buru cari obat. Oke, siapkan mobil ke keluarga Jiang. Bangsat ini, maksa mau ke Gunung Jingling cari Dewi apa? Di dunia ini mana ada Dewi? Keluarga Jiang cuma punya satu penerus ini. Kalau kamu jadi biksu, keluarga Jiang punah. Tuan, cucu Tuan masih nggak mau makan. Dasar anak durhaka. Lapar mati pun harus mati di keluarga Jiang. Selama kamu nggak urung niat jadi biksu, aku nggak bakal izinin kamu keluar dari rumah ini. Kakek, tekadku udah bulat. Hati ini udah kayak batu. Siapapun nggak bisa ubah. Aku tahu, dengan statusku. Nggak pantas sama Dewi itu. Karena cinta tapi nggak bisa dapetin. Mending aku ke Gunung Jingling, temani dia sampai tua. Dasar kau anak durhaka. Kamu mau keluar dari rumah ini? Kecuali tulang tua gue ini. Udah jadi abu dulu. Keluarga sialan. Pergi ketuk pintu. Pak,
Ada dua wanita yang ingin bertemu. Pria atau wanita, tidak mau bertemu siapapun. Maaf, Dua Nona, tuan kami sedang tidak enak badan. Hari ini tutup untuk tamu. Tidak enak badan. Baru saja saya dengar dia memarahi cucunya, suaranya keras sekali. Tidak seperti orang sakit. Tolong sampaikan padanya. Istana Tianxuan datang untuk meminta obat. Istana Tianxuan pun bagaimana? Orang lain takut, aku tidak. Kalian bisa hancurkan tubuh tua ini. Tapi aku tidak akan berikan obat itu. Bahkan tidak menganggap Istana Tianxuan kami. Berani sekali. Aku datang untuk meminta bantuan, jangan ceroboh seperti ini. Oh ya, kalau boleh, bisakah Anda beritahu alamat tuan muda? Aku temannya. Tuan muda kami dikurung di lantai 2 oleh tuan kami. Baiklah, kami pamit. Kakek benar-benar meremehkan aku. Hanya ini mau mengurungku? Kamu jalannya bagaimana sih? Maaf sekali, aku terburu-buru. Sudahlah Bai Feng, yang penting orangnya baik-baik saja. Pergi. Cepat pergi. Maaf sekali. Bangsat ini berani kabur diam-diam. Pemimpin istana adalah Jiang Zongyong. Ini mau bunuh orang tua. Halo, Tuan Jiang. Anda siapa? Pak, ini Dua Nona yang tadi ke rumah kita. Kalian berdua yang tadi di depan rumahku. Mengaku dari Istana Tianxuan? Benar. Saya Hankin, putri. Hanziman, perkalian biasa. Ayah saya keracunan berat, khusus datang meminta pil Tuan Yuan. Mohon Tuan selamatkan ayah saya. Kamu putri Han Xinyuan, yang hilang bertahun-tahun? Sebenarnya aku dan Han Xinyuan agak akrab. Kalau tidak sebut nama Istana Tianxuan, mungkin aku pertimbangkan. Tapi Istana Tianxuanmu sok kuasa, berkali-kali menindasku. Merampas paksa, mati pun aku tidak mau nurut. Tuan Jiang. Hari ini pertama kali aku datang, mana ada berkali-kali. Memaksamu? Lagi pula aku bicara baik-baik. Mana ada merampas paksa? Rupanya Nona Han jago pura-pura tidak tahu. Pak Jiang tua, aku benar-benar tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan? Kalau begitu, pulanglah dan tanyakan pada pemimpin Istana Tianxuan Anda. Pemimpin Istana Tianxuan? Maksud Anda, pemimpin Istana Tianxuan pernah memaksa Anda menyerahkan pil Huan Yuan? Pulang dan katakan padanya, pil Huan Yuan ini sama sekali tidak mungkin. Aku serahkan padanya. Kalau mau nyawaku, ambil saja. Kalau dia berani menyentuh keluargaku, aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Meski sekarang belum mampu berbuat apa-apa padanya, tapi aku bisa gunakan semua koneksiku, umumkan ke seluruh negeri, biar rakyat sia. Lihat jelas wajah aslinya yang munafik, hancurkan reputasinya. Jadikan dia terkenal buruk. Apa yang dia katakan tadi? Bukankah ini pertama kalinya Anda kesini? Kapan Anda pernah memaksa mereka? Mungkinkah ada orang yang menyamar sebagai diriku dan memaksa kakek Jiang menyerahkan pil Huan Yuan? Mungkin. Tapi siapa yang berani begitu nekat? Siapapun dia, segera perintahkan anak buahmu untuk menyelidiki orang ini. Baik. Oh ya, tadi kamu dengar tidak? Kakek Jiang bilang siapa yang kabur? Jangan-jangan cucunya yang kabur? Aku dengar, pasti cucunya. Jangan-jangan orang tadi itu adalah cucunya? Jiang Chenming. Sepertinya iya. Cepat naik mobil, kejar. Sekarang kakek seharusnya tidak bisa mengejar. Tuan Jiang sudah nongkrong di perusahaanmu setengah bulan, tapi tidak bisa menemuimu. Tak disangka di tempat kakekmu ini. Baru beberapa hari, kamu sudah tertangkap. Cepat rekam video untuk bos, biar dia lihat. Tuan Jiang sudah kutangkap. Ayo, siapa kau? Lepaskan aku. Jangan takut. Kami hanya mengundangmu ke rumah, duduk sebentar. Saudara-saudara, bawa dia ke mobil. Lepaskan aku. Cakep, nggak mau dihormati, mau dihukum? Siapa? Siapa yang berani menyergapku? Kalian beberapa pria dewasa mengganggu seorang yang lemah. Pantas enggak sih? Kedua nona ini benar-benar luar biasa. Kau benar. Kami beberapa orang main dengan seorang pria, ada serunya apa? Bagaimana kalian berdua nona temani kami? Main-main yang seru? Nona, lari cepat. Mereka bukan orang baik. Tuan Jiang, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Yang harus lari adalah mereka. Kau kenal aku? Nona, kamu salah ngomong. Kalian berdua cewek. Sebegitu cantiknya, mana mungkin kami mau kabur? Kak. Berani-beraninya mukulin kakak gue.
Gimana? Masih belum puas main? Mau main lagi? Aku temani lanjut. Udah. Ampuni aku, Mbak. Ampun. Cepat minggir. Aku pergi. Cepetan. Terima kasih sudah menolong kami, Nona. Nona, wajahmu kok familiar ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Sebelum orang yang pakai identitasku ketahuan. Sebaiknya jangan buru-buru buka rahasia. Wajahmu juga kok familiar. Mungkin pernah ketemu sekali di tender bisnis dulu. Oh gitu ya. Tadi kamu nanya, siapa mereka? Emang kamu nggak kenal orang-orang itu? Aku nggak kenal. Terus mereka ngapain nangkep kamu? Aku juga nggak tahu. Gawat. Jangan-jangan mereka yang masak kakek siang. Selain Huan Yuan dan Tadi aku gegabah. Seharusnya aku nggak. Boleh mereka pergi. nggak apa-apa. Soalnya mereka pengen Huan Yuan dan pasti bakal balik ke keluarga Jiang. Aku ingat. Kalian tadi di kompleks rumah kakekku kan? Kalian cari kakekku. Apa juga buat Huan Yuan dan? Betul. Kami baru aja nyelamatin kamu. Kamu harus balas budi dong. Kalian mau minta tolong, biar aku minta Huan Yuan dan ke kakek? Tapi itu pusaka keluarga Jiang. Kakekku mungkin. Jiang Xiaowei, aku tahu ini maksa banget. Tapi aku udah buntu banget. Ayahku lagi terbaring sakit. Cuma Huan Yuan dan yang bisa nolong. Tolong bantu aku, ya. Hankin pasti bakal balas budi nanti. Nggak usah balas budi. Aku juga mau ninggalin dunia fana ini. Tapi Nona ini bener sih. Kalian emang nyelamatin nyawaku. Lagian kalian minta Huan Yuan dan juga buat nyembuhin orang. Aku bantu kalian dulu. Baru dia jadi biksu. Terima kasih. Bos Han, orang yang pakai nama samaranmu. Udah ketahuan. Namanya Kinu. Dijuluki Master Kinu, punya pengaruh besar di Provinsi Jiang. Orang kita, Bisa dibilang, mungkin anggota luar. setelah kita dapatkan Huan Yuan dan, baru kita urus dia. Ya, Sudah kubilang, kalau mau kuserahkan Huan Yuan dan ke kalian. Jangan harap, Tuan Jiang, sudah kukatakan padamu. Huan Yuan dan ini bukan yang kuinginkan, tapi yang diinginkan. Pemimpin Istana Tianxuan. Kau tahu akibatnya kalau melawan Istana Tianxuan? Akibat? Aku, orang tua ini, sudah hidup lebih dari 70 tahun. Takut apa dengan akibat? Mau nyawaku? Ambil saja. Dasar kakek ganteng. Kau berharga berapa? Tak takut mati? Tak takut cucumu mati? Apa katamu? Berani-beraninya kau sentuh cucuku. Berani. Di Provinsi Jiang. Belum ada hal yang Qin Wu Ye tak berani lakukan. Kalian siapa? Lepaskan aku. Jangan takut, kami mengundangmu ke rumah. Duduk sebentar. Bawa dia ke mobil, saudara-saudara. Kau bawa cucuku kemana? Di mana cucuku? Sekarang tergantung padamu. Kalau kau masih ngotot mempertahankan Huan Yuan dan ini, cucumu itu akan muncul di Sungai Lan, kota Jiang. Mungkin, saat kau menemuinya, tubuhnya sudah separuh dimakan ikan. Kalau di hatimu, Huan Yuan dan lebih penting dari cucumu. Ya sudah, aku tak akan memaksamu. Aku kan belum bilang tidak kasih. Nah gitu dong, satu pil. Mana bisa lebih penting dari nyawa cucumu sendiri? Kalau kuberikan Huan Yuan dan, kau benar-benar akan lepaskan cucuku. Bisa pulang? Aku dan cucumu tak ada permusuhan. Kalau bukan karena pemimpin istana kami yang ngotot mau Huan Yuan dan di tanganmu ini, aku takkan pakai cara seperti ini. Berikan pilnya padaku. Segera kubuat cucumu kembali utuh dan lengkap. Bahan utama Huan Yuan dan adalah ginseng salju langka berumur 1000 tahun. Dan Lin Zhongling berumur 100 tahun. Kalian bisa cek keasliannya. Baik, terima kasih, Tuan Jiang. mau ambil Huan Yuan dan ini? Kau belum pantas. Kau baik-baik saja? Bukannya kau diculik mereka? Kakek, aku diselamatkan oleh kedua nona ini. Kalian bukan sekutu Qin Wu? Dia itu apa? Pantas sekutu dengan kami? Kau itu Qin Wu? Tadinya mau cari kau nanti untuk menghitung. Malah kau yang datang sendiri. Bajing orangku, masih mau menghitung sama Laozi? Dasar cewek kecil. Benar-benar tak tahu mati. Di Provinsi Jiang, belum ada yang berani bicara seperti itu sama Laozi. Ayo, orang-orang. Patahkan kaki mereka berdua. Suruh mereka berlutut bicara sama Laozi. Bukannya mereka semua dari Istana Tianxuan? Kok malah berantem sendiri? Bai Feng, minggir. Luka dengan daun. Siapa kau? Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Gue gak peduli kalian siapa. Gue adalah orang yang kalian gak berani lawan.
Pernah dengar Istana Tianxuan? Gue orang Istana Tianxuan. Dan kali ini, gue khusus disuruh sama pemimpin Istana Tianxuan buat urusan ini. Istana Tianxuan suruh lu nindas orang baik, nyulik minta tebusan. Rampas paksa. Itu si tua bangka ini gak tahu diri. Pemimpin kita. Suruh gue minta pil Hanyuan, itu ngasih muka ke dia. Dia gak cuma gak kasih, malah berani ngatain pemimpin kita. Ya udah, gue kasih dia. Rasain hebatnya gue. Pemimpin Istana Tianxuan sendiri yang titipin ke lu? Karena urusan ini, gue bahkan dipanggil khusus sama pemimpin. Oh ya? Kok gue gak ingat pernah panggil lu? Apalagi titipin minta rampas pil Hanyuan ini. Lu siapa? Ada hubungan apa sama lu? Berkelahi. Ini orang yang lu sebut pemimpin Istana Tianxuan. Apa? Lu bilang kalian pemimpin Istana Tianxuan? Kalau gitu, gue bilang aja gue Kaisar Langit. Buka mata lu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini apa? Lu utusan Bai Feng? Dia. Hamba pemimpin Istana Tianxuan. Dia pemimpin Istana Tianxuan. Beneran? Pemimpin? Yang bisa bikin utusan ini ikut melayani di samping, selain pemimpin Istana Tianxuan. Siapa lagi? Pemimpin, hamba salah, hamba pantas mati. Di depan kakek Jiang. Lu jelasin jelas ke gue, beneran apa enggak? Gue yang suruh lu minta tebusan pil Hanyuan ini? Enggak. Sama sekali enggak. Hamba nekat banget. Pakai nama pemimpin buat bertindak sendiri. Kakek Jiang, Bapak udah denger jelas semua. Kelihatannya hamba termakan omongan si penjilat ini. Salah sangka sama pemimpin. Mulai hari ini, lu diusir dari Istana Tianxuan. Sebelumnya, harus terima hukuman 100 cambuk. Ada keberatan? Gak ada. Terima kasih pemimpin, kasih ampun. Cepat pulang. Terima hukuman berat sesuai aturan istana. Iya. Cepetan pergi. Kakek Jiang, walaupun gue gak suruh Kinwu minta pil Hanyuan, tapi kedatangan gue kali ini memang juga buat pil Hanyuan. Kakek, kalau bukan Nonahan. Ming Er udah diculik Kinwu. Kasih aja pil Hanyuan ke dia. Diam. Nonahan. Lu udah selamatin Ming Er sekali. Gua si tua ini sangat berterima kasih. Tapi udah gua bilang, pil Hanyuan ini pusaka turun-temurun keluarga Jiang. Kalau udah pusaka turun-temurun, ya ujung-ujungnya juga bakal turun ke gua. Kakek, sekarang aku putuskan untuk diriku di masa depan. Berikan Huan Yuan dan ini kepada Nonahan. Dasar anak durhaka. Kakek, Han Xinyuan, Direktur Han. Sebagai raksasa bisnis, dia salah satu idolaku. Tolong selamatkan nyawanya. Apalagi, Huan Yuan dan ini terlihat berharga, tapi sebenarnya membawa malapetaka. Karena keberadaannya, keluarga kami jadi tak tenang. Hari ini Kinwu pergi, besok mungkin datang. Qin Liu, Qin Qi, ujung-ujungnya, Huan Yuan dan tidak bisa melindungi keluarga Jiang, malah membawa bencana besar bagi keluarga kami. Dengar, kakek belum sepaham cucumu. Sudahlah. Kamu benar. Huan Yuan dan ini, cepat atau lambat akan sampai ke tanganmu. Karena kamu ingin menjadikan Huan Yuan dan sebagai tanda cinta. Orang tuamu ini terpaksa menyetujui. Tanda cinta apa? Kakek ngomong apa? Aku dan Nonahan baru pertama kali bertemu. Kalau bukan untuk tanda cinta, aku takkan setuju. Kakek, sudah kubilang, hatiku sudah ada yang punya. Karena tak bisa menikahi orang yang kucintai, aku akan pergi ke Gunung Jingling dengan cara lain. Menemaninya seumur hidup. Tuan Muda Jiang, kau ke Gunung Jingling. Hanya untuk seorang gadis? Tepatnya, seorang peri. Peri? Istana Tianxuan punya cabang di Gunung Jingling. Aku tak pernah dengar ada peri. Aku juga belum pernah melihat. Iya, dulu aku juga bilang begitu. Di dunia ini mana ada peri? Si ganteng ini tak mau dengar. Kalau bukan karena kulihat sendiri, aku juga tak percaya. Kau pernah melihatnya sendiri? Tak hanya melihat, dia bahkan pernah menyelamatkanku. Jangan-jangan orang yang dia maksud adalah aku? Tuan Muda Jiang, kau begitu jatuh cinta pada seseorang yang baru kau lihat setengah wajah. Bukankah itu agak tak beralasan? Nonahan, cinta pada pandangan pertama, butuh alasan? Kalau butuh, mana bisa disebut cinta pada pandangan pertama? Apalagi, mencintai seseorang. Sebenarnya tak ada hubungannya dengan penampilannya. Karena perasaan itu sangat mendalam. Meskipun 3 tahun ini tak pernah bertemu, tapi dia selalu ada di hatiku. Tak pernah pergi. Tuan Muda Jiang, kau rela meninggalkan semua wanita di dunia untuk seseorang yang begitu maya, mengorbankan seluruh hidupmu menjadi bikun? Dianya tak ada. Hanya saja, kami hanya tak bisa bertemu, mana bisa disebut hampa? Jutaan wanita di dunia ini, tak ada yang setara 1/1000 darinya. Jadi, mana ada urusannya dengan mengorbankan seluruh hidupku ini? Aku cuma menyelamatkanmu, tapi kau sudah cinta padaku selama 3 tahun. Tapi ada orang yang kucintai selama 3 tahun, kuserahkan segalanya. Tapi malah dibalas dengan pengkhianatan. Nonahan, karena pil ajaibnya sudah kudapat. Aku pamit dulu. Nanti kalau kau ke Gunung Jingling, bisa cari aku di kuil Jingling. Jaga baik-baik, kakek. Dasar anak nakal. Bagaimana kalau aku minta kau tinggal? Nonahan, sebagai putri orang terkaya di Dacia. Dan juga pemimpin Istana Tianxuan yang dihormati banyak orang, baik latar belakang, penampilan, maupun keluarga, semuanya jauh lebih hebat dariku.
Tapi perasaanku padamu hanya rasa terima kasih dan hormat. Hatiku hanya miliknya seorang. Xianzi? Setelah aku menyelamatkanmu waktu itu, kau bilang namamu Jiang Chenming. Kau tanya aku mau dipanggil apa. Waktu itu aku tak jawab, hari ini aku beritahu resmi. Namaku Han, nama depanku Qin. Kau? Benar-benar kau? Tuan muda Jiang. Sekarang, masih mau pergi ke Gunung Jingling jadi biksu? Enggak jadi. Dipukuli mati pun enggak mau. Cucu yang kubesarkan 20 tahun, kalah pamor sama gadis yang cuma ketemu sekali. Nona Han, omongannya lebih didengar. Boleh tanya, apakah kau sudah menikah? Punya pacar? Dulu punya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah. Ambil barang tanda cintamu, mari kita selamatkan mertuamu. Kakek ngomong apa sih? Terima kasih, kakek Jiang. Setelah minum pil Huanyuan 2 hari, racun dalam tubuh Direktur Han sudah hampir hilang semua. Kurasa istirahat 2 hari lagi, bisa pulang dari rumah sakit. Pak Jiang, bisa selamat kali ini. Berkat Bapak, Han pasti akan membalas budi nanti. Balas budi tak usah. Tapi, ada satu hal yang ingin ku minta. Pak Jiang, apapun permintaan Bapak, akan kukabulkan. Tapi kalau menyangkut urusan putriku, itu bukan urusanku lagi. Han tak bisa berbuat apa-apa. Han Zhenyuan yang baik rupanya. Katanya kau ini licik sekali. Kok malah lebih licik dariku ya? Paman Jiang, zaman sudah berubah. Sekarang bukan lagi masyarakat lama yang masih menganut perjodohan dan perintah orang tua. Biarkan urusan anak mudah diselesaikan oleh mereka sendiri. Iya, sepertinya orang tua sepertiku sudah ketinggalan zaman. Qin kamu dan Tuan Jiang jalan-jalan dulu saja. Aku dan Paman Jiang masih ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Baik. Nona Han, apa rencana kamu ke depan? Apa masih akan kembali ke istana Tianxuan? Tidak. Aku bertanya ke Istana Tianxuan, kepada Fei Long dan Bai Feng. Dulu waktu kecil, aku pernah berjanji pada ayahku, setelah dewasa, akan membantunya meringankan beban pekerjaannya. Jadi, aku berencana mengambil alih grup Tiansheng. Benarkah? Kalau begitu, karena kamu masih sendiri, bolehkah aku mengejarmu? Boleh saja. Kalau kamu bisa mengejarku. Kalau sehari tidak bisa, aku akan coba 100 hari. Kalau 100 hari tidak bisa, aku akan habiskan sisa hidupku.